Baik dulur Victor, sekarang kita akan menyimak ngaji Katresnan. Ngaji Katresnan bersama Bapak Dr. K. Ilhamullah Sumargan MAG, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Dulur Victor, saya di sini bersama Mas Helmi Ansori yang akan menemani Anda di jalannya Fajar Syiar kali ini. Yang pasti nanti Anda boleh bergabung dengan kami di 081 234 939390. Saya ulangi 081 234 939390, dan Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor. Ada pula juga aplikasi streaming dari Radio El Victor di Play Store. Anda cari saja dan tulis Radio El Victor. Baik, dulur El Victor, kali ini kita akan menyimak ngaji Katresnan bersama beliau dengan topik kali ini kriteria wajib dan sunnah dalam mencari pasangan. Kriteria wajib dan sunnah dalam mencari pasangan. Beliau sudah hadir di studio. Kita sapa bersama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Coba nanti kita ralat tadi tema itu kita melanjutkan kemarin itu kan kriteria wanita yang dihindari sebagai pasangan. Sekarang itu kriteria calon suami yang dihindari oleh seorang perempuan. Iya, biar balance gitu ya. Iya. Masya Allah, kriteria suami yang harus dihindari dalam mencari pasangan. Ya, kriteria laki-laki yang dihindari sebagai suami atau sebagai pasangan hidup bagi seorang perempuan itu. Kalau kan kemarin perempuan yang perlu dihindari ini. Nah sekarang itu apa? Kriteria laki-laki yang dihindari oleh seorang perempuan untuk jadi suami. Masya Allah. Ya, mungkin sebelum kita masuk ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Ya, kami tetap terus menggali jariah dari jamaah manapun termasuk Al Victor yang ingin menitipkan kapling surga melalui Masjid At-Taqwa, yaitu pembebasan tanah yang sampai sekarang belum tuntas karena memang ya perlu banyak memang. Ada titip 1 juta, titip apa, monggo 2 juta, 5 juta, ada 50 juta, yang 100 juta, ya ada semuanya itu. Nah, itu untuk Masjid Taqwa masih kita buka ini. Termasuk kemarin yang menitipkan sebidang tanah itu 110 meter untuk diwakafkan ke masjid, tapi karena nggak mungkin itu akan dimasukkan ke masjid itu, maka adalah nanti supaya lebih produktif ada akad dengan pemberi wakaf tadi itu bahwa ini yang akan bermanfaat apabila diwujudkan dalam bentuk uang, lalu uang untuk membeli tanah yang sebelahnya masjid itu menjadi wakafnya juga akhirnya itu pengalihan wakaf yang produktif ya. Itu juga berjalan dan semuanya yang telah menyumbangkan ya mudah-mudahan dibarokai Allah rezekinya, dan ahli kubur yang dijariai tetap akan mendapatkan curahan pahala jariah itu. Terima kasih semuanya. Oke, kita sekarang membahas tentang kriteria laki-laki yang perlu dihindari bagi seorang perempuan untuk menjadi suami. Kita nanti juga akan bicara tentang kenapa ini semuanya dipertimbangkan. Ya karena nanti akhirnya itu suami istri saling mempengaruhi. Itu tema sendiri nanti itu. Tema sendiri. Ya, suami bisa saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Terus cuman nanti ke depan kita akan lanjutkan itu tadi kriteria wajib dan sunnah dalam memilih pasangan. Ini nanti masih ada lagi itu tadi itu. Yes, alhamdulillah lah. Pokoknya Allah terus memberikan ilmu untuk disampaikan di El Victor ini. Ya, kadang-kadang ya sebentar itu sambil jalan mikir opo iki ngono. Oke, kriteria laki-laki yang perlu untuk dihindari bagi seorang perempuan.
Terus gimana kalau sudah kadung seperti itu pasangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta, ngaji katresnan, mengaji cinta di radio El Victor. Semuanya yang dibarokahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa berkomunikasi, bertelkomsel melalui El Victor. Terus lakukan komunikasi selalu melalui El Victor untuk menoleh ilmu tentang cinta, ilmu tentang kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan semuanya barokah. Ada beberapa kriteria yang perlu dihindari bagi wanita-wanita muslimah untuk menjadikan ia sebagai seorang suami, yang perlu dihindari. Ya. Jadi kalau kemarin itu kan laki-laki memilih perempuan, menghindari ini. Nah sekarang itu kan perempuan juga berhak untuk menentukan pilihan, menerima apa tidaknya itu kan bagian juga daripada pilihan itu. Nah di antara ada beberapa yang perlu dihindari bagi seorang perempuan untuk menjadikan laki-laki sebagai pasangan dalam hidup. La tatazawwaji al-musiru alal ma'asi. Wahai seorang perempuan, jangan engkau memilih pasangan hidup terhadap laki-laki yang sudah dikenal terus-menerus dalam kemaksiatan. Uripe maksiat. Istilahnya orang lalu sering menyebut lembah apa? Lembah hitam. Karena di situ pusatnya kemaksiatan, di situ, di sini maksiat. Kenapa? Ya tentu tadi itu karena laki-laki itu sudah terbiasa dengan kemaksiatan itu nanti kan khawatir akan mempengaruhi istri. Juga termasuk kalau kemaksiatan, apalagi kemaksiatan dalam hal urusan persoalan seks, ya penyimpangan seks itu seorang suami nanti wis zina mbek opo ae wis biasa, wis dianggap iku apa kayak kebutuhan mangan ngono gak mikir tuh soal halal itu yes. Laki-laki kayak model seperti itu tentu dihindari lah itu. Di samping ada hubungannya dengan pengaruh ketenangan, pengaruh tentang masalah kesehatan juga itu. Dan juga bisa mempengaruhi istri juga nanti akhirnya. Juga. Nah iya kan ya nanti kita bicara lebih lanjut itu. Intinya hindari laki-laki yang sudah dikenal ahli maksiat itu. Di antara lagi juga termasuk bagian daripada orang yang maksiat itu wala tatazawwaji syaribal khamri. Wahai seorang wanita muslimah, hindari calon-calon pasangan, satunya di antaranya kriteria yang dihindari adalah syaribal khamri. Orang yang punya kebiasaan untuk minum khamr atau pemabuk. Iya. Yes, kebiasaan bendino teler terus perapatan. Ya memang ya artinya itu kan belum menjadi suami toh. Nah itu kan paling tidak kita dapat informasi dari temannya, dari tetangga atau apa. Wah dikenal wis wah areku senengane omben ae. Dudu ngombe kopi lho ya. Tapi yang kita kenal omben itu kan senengannya tadi minum-minuman memabukkan itu. Pengaruhnya luar biasa nanti itu. Orang kalau sudah biasa minum khamr terus mabuk itu kan akhirnya hilang itu kesadaran akalnya itu. Terus ketika sudah hilang kesadaran akalnya itu berbuat apapun dia sudah tidak ada kesadaran yang normal itu. Akhirnya berbuat maksiat, berbuat macam-macam dan panjang itu nanti berdampak itu. Bisa-bisa karena mabuk itu lalu akhirnya zina, bisa juga karena zina, bisa juga akhirnya membunuh dan seterusnya. Nggak bisa diremehkan itu.
Dan itu juga tentu juga mempengaruhi perasaan si istri, dan kemungkinan kalau sudah punya anak nanti juga berpengaruh kepada anak juga nanti itu. Masya Allah. Ya kan? Nurun gitu ya. Ya bisa. Yang mempengaruhi perasaan suami, perasaan istri kan juga bisa saja, termasuk martabat keluarga. Masya Allah, arek wedok bojone mabuk bendino. Ya apa ngene. Apa ya bangga terus, ya Allah. Bangga saya punya sebagai seorang istri punya suami seperti itu. Terkenal lah, terkenal. Oh, bolak-balik kecekur gut ya gara-gara. Ya itu. Wala tatazawwaji laibal kumar. Jangan engkau milih seorang laki-laki yang suka mempermainkan kartu. Maksudnya seneng tombokan. Oh, seneng tombokan judi gitu Ya ya. iya kan, kartu di sini kan nomor-nomor itu lah. Iya kan, itu nanti satu hubungannya dengan karakternya itu tadi, suka gambling kan gitu itu. Ya. Sehingga nanti itu hidupnya itu jikalau bayangkan nanti kalau menang nanti kan nyambet gaya nanti akhirnya. Atau kalau nyambet gaya terus dipakai gitu nanti kan akhirnya mestinya itu untuk kebutuhan suami istri, untuk anak, akhirnya musnah, hilang gara-gara tadi itu. Iya. Ya. Mestinya untuk itu tapi dipakai, nanti kan bayangannya nanti kalau dapat uang segini tambah segini nanti akan segini, ternyata nggak dapat. Masya Allah. Akhirnya kebutuhan rumah tangga nggak terpenuhi, dan kan nggak ada ceritanya orang kaya raya karena itu. Nggak ada. Iya. Kalaupun ada itu orang luar karena memang dia punya bisnis judi, ya bandarnya yang kaya, tapi pesertanya kere tambahan ngono. Jadi di samping itu kan kalau orang itu mendapatkan hasil undian dari nomor-nomor tadi itu atau kartu tadi itu, yang diperoleh itu kan rezekinya rezeki haram. Nah kalau sudah haram itu kan sudah hubungannya dengan pengaruh kepada karakter, pengaruh kepada sikap, pengaruh apa ya tadi itu, apa yang masuk ke dalam perut itu dari sesuatu yang haram. Maka kata Rasul yang lebih layak kan karena darahnya bukan dari harta yang haram, maka yang lebih tepat tempatnya bukan di surga, ya di neraka loh gitu. Ya. Wala ya itu ya, jadi suka main kartu tadi itu artinya tombokan tadi itu penjudi. Kadang-kadang wis oleh duit kayak ngono, barang tiba-tiba oleh hasil akhirnya duit bojone ya dintekno. Kentekan duit akhirnya apa barang bojo-bojone apa kalunge apa didol kon yo. Nanti masih kok adol kayak modal apa usaha apa nomor ngenes sing wedok ngene akhire. Wala tatazawwaji al-kawafira halakun nisa, hindari seorang suami ya kalau laki-laki yang pekerjaannya itu adalah suka ya laki-laki tapi penggaweannya itu salon, tapi salon itu laki perempuan di situ. Jadi laki-laki tapi dia merias perempuan, dia memotong rambut perempuan, dia megang kepala perempuan itu. Nah itu ya hindari gitu itu. Kecuali kalau memang tukang potong rambut yang memang sudah khusus laki-laki ya hanya mau menerima potong rambutnya laki-laki, perempuan hanya itu kan sebab nanti kalau berbalik laki-laki sekaligus potong perempuan itu kan banyak pengaruh juga nanti itu ya pengaruh ya bisa godaan macam itu, terus akhirnya juga karena terbiasa megang perempuan macam-macam bisa saja nanti akhir dengan istrinya ya dianggap biasa aja gitu, nggak ada efek dalam arti mungkin juga hilang syahwat kepada istrinya bisa saja. Atau itu kan sesuatu yang juga ada kemaksiatannya karena megang-megang ya kepala atau tubuh seorang wanita yang bukan muhrimnya lah itu. Ini kan mempengaruhi juga. Di samping itu nanti
kalau di situ itu pekerjaan juga apa merias wajah, merias rambut perempuan itu nanti kan juga bisa saja wong wedok juga bisa tenang duwe bojo ngono iku. Apa iku mau sampean potong ayu ta elek. Iya kan? Ya, jadi polisi. Endel teka endel. Nah kadang-kadang akhirnya yang mempengaruhi juga memang tukang potongnya itu ya akhirnya tuh endel pisan dulu kadang-kadang laki-laki tapi kadang-kadang sikapnya kayak perempuan kadang-kadang gitu. Dia perlu dihindari lah seorang laki-laki model yang seperti itu. Halakun nisa, tukang potong rambut perempuan, sebagaimana perempuan tukang potong rambutnya laki-laki. Itu. Mulane sampean dhewe Mas Ishak nek kepengin potong rambut ya aja ndelok wis aku tak potong kok apa sing tukang potong wayu. Nah, itu dan akhirnya kan motongnya kan dianjurkan motong rambut itu. Tapi terus milih ini kan akhirnya kepentingannya kan lalu maksiat itu. Iya, kan gitu toh. Ya, kalau yang berikutnya ini di kitab ini masih sangat sensitif itu persoalan yang masih diperselisihkan yaitu masalah apa ini penjual rokok itu. Ya ini ya tapi persoalan ini kan penjual rokok itu kan sangat berbeda kan di kalangan orang tertentu kan dianggap rokok itu sesuatu yang haram gitu. Tapi di kalangan orang tertentu makruh. Tapi dia mengatakan ya enggak, rokok itu dari bahan alami yang gini-gini terus tujuannya juga supaya orang yang petani-petani bako itu juga iya yes itu kalau masih adalah. Nah oke. Nah ini hubungannya dengan termasuk dengan tombokan dengan apa tadi itu wala tatazawwaji wahai para wanita-wanita jangan engkau mau menikah dengan akilur riba. Apa yang dimakan itu dari harta yang riba. Mungkin termasuk itu bagian dari riba itu bang titil itu ya. Apa itu ya? Bang titil ya yang tawarkan pinjaman-pinjaman ke rumah-rumah secara khusus bukan bank-bank yang konvensional, bukan bank yang resmi itu. Itu mungkin dengan kriteria syaratnya begitu mudah, nanti akunnya tiap hari bunganya sekian. Kan banyak orang itu terjebak di situ itu. Nah, laki-laki yang pekerjaan seperti itu sebaiknya dihindari model-model gitu. Awil muwadzaf atau pekerja-pekerja ya yang di situ di tempat simpan pinjam uang yang bersifat riba. Nah, tentu kita anggap saja sekarang itu ada di Indonesia itu yang sudah jelas itu ada kriteria bank konvensional, ada bank muamalat atau bank syariat. Yang jelas memang kalau bank syariat itu ya sudah disepakati itu bagian daripada Islam, bagian daripada syariat. Nah, bank konvensional itu ya apa? Adanya persentase setiap bulan itu kayak apa? Apakah termasuk riba? Itu diperdebatkan para ulama karena dengan menggunakan logika-logika yang tidak bisa disamakan dengan ketika zaman Rasulullah. Simpan pinjam waktu zaman Rasul kan rata-rata untuk konsumtif, rata-rata karena kebutuhan konsumtif, terus langsung dinaikkan nanti kembalinya harus sekian gitu. Nah sekarang ini kan rata-rata orang pinjam itu kan hubungannya dengan usaha dan apa dan seterusnya itu. Nah itu akhirnya kemudian nanti dari bank itu menentukan nanti sekian nanti ketika kembali itu kan ada logika nanti itu loh. Ini kalau kita meminjamkan uang 100 juta lalu kembalinya nanti 2 tahun 3 tahun akan nilainya kan sudah beda nanti 100 juta sekarang dengan nanti 2 tahun lagi itu sehingga dianggap itu juga akhirnya oleh sebagian orang ya sudah itu bagian daripada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Memang yang lebih nyaman itu ketika pinjam emas gitu contohnya itu, maka sebaiknya nanti jangan dikembalikan dalam bentuk uang, tapi kembalikan emas. Emas lagi. Contoh sampai sekarang itu pinjam emas atau ya pinjam emas 10 gram, itu lalu dijual ketemunya mungkin 10 juta katakan gitu ya. Kita
kita konversikan itu 1 gramnya itu 1 juta. Nah terus nanti kita bisa mengembalikannya itu 3 tahun yang akan datang. Nah kalau 10 juta itu nanti kan keterimanya 10 juta. Uangnya. Nanti 3 tahun lagi kita berikan 10 juta itu, tentu di situ dolim toh nanti itu bagi yang pinjam tadi itu. Kenapa? Lah karena ini nilainya kan sudah jauh berbeda 10 juta sekarang dengan 3 tahun yang akan datang. Iya kan? Iya. Nah sekarang 10 juta sekarang dapat emas tadi 10 gram. Nanti 10 juta 3 tahun lagi dapat berapa gram? Loh kan itu tanda di situ. Jadi memang dikembalikan sesuai dengan bukan nilai rupiahnya itu, tapi ya ukuran dengan gram-gramnya itu. Oke, kembali. Jadi jangan menikah memilih pasangan yang pekerjaannya adalah apa? Riba. Tadi itu. Ya, itu. Jadi ya termasuk yang dikenal riba itu meminjamkan untuk kepentingan-kepentingan konsumtif, terus nanti bunganya ini sekian tiap hari molor-molor 1 bulan nanti 2 bulan nanti akan naik sekian. Sehingga kadang-kadang itu apa itu namanya anaknya itu lebih besar daripada babonnya jadi terjerat begitu itu banyak orang itu. Ya itu karena kan banyak itu tawaran-tawaran, cukup hanya menyertakan KTP Anda akan dapat sekian sudah siap. Wah iya awal-awal nerima mari ngono ben minggu ditekani naik sekian. Ini la tatazawwaji, wahai perempuan jangan engkau menikah dengan al-muadzaf, pegawai di mana fi ahdil fanatik, di salah satu hotel allati tuskil humur, yang hotel di situ melayani minum-minuman khamar. Ya kan memberi fasilitas sesuatu yang haram, maka dampak daripada fasilitas sesuatu itu kan ketika dapat uang itu ya dari sesuatu yang haram kan juga akhirnya itu. Man aana ala maksiatin fa huwa maksiat, barang siapa yang membantu untuk terjadinya sebuah kemaksiatan maka itu juga bagian daripada kemaksiatan. Ya tadi melayani orang-orang yang mabuk-mabukan. Loh saya itu enggak minum. Nah terus, ya saya hanya jual kok, nggak ikut minum kok. Iya, memang minum itu memang menyebabkan dosa. Terus nggak minum itu enggak. Tapi persoalannya kan yang menyebabkan orang minum itu dan dosa tadi kan yang menjual ini. Coba kalau nggak ada yang menjual kan nggak ada yang nah gitu. Ya, kan orang lain ya biar orang lain bukan kita loh. Gitu. Yang menyambungkan minuman itu tadi. Iya kan itu. Apa istilahnya bartender itu? Iya termasuk. Pokoknya yang melayani. Di kafe-kafe atau di apa itu di diskotik di bar-bar dan di hotel yang di situ ada menyediakan minum-minuman memabukkan itu khamr itu ya itu berarti apa kalaupun dia dapat upah dari situ ya berarti itu dari sesuatu yang haram kan begitu tuh. Iya kan. Nah itu kan juga berdampak pada bagaimana nanti kejiwaan orang yang makan dari sesuatu yang haram tadi itu. Termasuk juga mungkin di tempat-tempat pusatnya atau hotel-hotel yang menjadi pusat kemaksiatan, termasuk di situ adalah kamar-kamar untuk disewakan untuk tempat mesum. Iya kan. Makanya sekarang ada level hotel syariat, hotel syar'i. Oh ada ya kayak gitu. Ya ada. Ya. Sehingga nanti kalaupun ada pasangan laki perempuan itu mau menginap di situ satu kamar itu statusnya apa harus jelas gitu loh. Diminta itu loh ya. Dan ada yang kadang-kadang kalau sudah penting pokoknya bayaran wis penting pokoknya kamarku laku kan ngono. Enggak peduli kan. Ya ada saja gitu itu. Tapi kan pemerintah juga ngawasi dalam hal ini, ada upaya untuk preventif supaya itu jangan menjadi hotel mesum gitu loh. Ya tadi itu. Tapi kadang-kadang kalau sudah kepentingannya adalah untuk yang penting pemasukan masuk, nggak peduli skon nyewa. Ya itu yang jelas itu ya secara umum ya kita memang menyewakan tempat untuk tinggal di situ, orangnya sendirian ya sudah kan bebas orang mau menginap di situ itu. Perkara nanti kalau sudah di situ terus dia sudah kerjasama dengan pihak sana nanti kamarnya beda-beda tapi nanti jam segini nanti ketemu ya. Nah itu kan itu sudah di luar jangkauan gitu lah ya. Itu di luar jangkauan manajemen kan umumnya begitu itu. Ya itu maka itu bukan berarti hotel itu niat untuk menyewakan tempat itu untuk itu.
Tapi yang jelas dikenal bahwa di tempat itu dijual minuman yang memabukkan. Nah, pelayan-pelayan atau pekerja di situ termasuk yang mengelola itu, kalau seperti itu kan berarti menghasilkan sesuatu dari yang haram tadi itu yang dilarang, maka sebaiknya dihindari punya pasangan seperti itu. Ini dengan apa? Pertimbangan agama bagi apa? Bagi seorang perempuan yang sangat peduli dengan kesucian cintanya dan kesucian agamanya gitu loh, sehingga gak semata-mata wah keren kan yo calon pacarku saiki pegawai bank pegawai hotel, tapi nggak tahu hotel apa kayak apa gitu nggak gitu dah. Nah itu penting untuk dipertimbangkan karena itu berdampak masa depan. Wala tazawwaji al-murtasi, jangan engkau menikah dengan laki-laki yang dikenal ahli perantara untuk terjadinya itu sokok menyokok itu. Iya kan, iya suka menjadi perantara suap menyuap atau apa itu. Ini berarti brokernya berarti. Ya bisa. Ya termasuk yang iya maklarnya, termasuk juga yang akhirnya yang menyuap dan yang disuap gitu loh ya. Dalam arti itu ukuran menyuap itu apa? Sesuatu itu mestinya tidak boleh, tapi akhirnya karena dengan cara itu akhirnya diperbolehkan. Karena ada orang ya, broker ini seperti itu. Jadi lancar terus dengan bagian terus mestinya orang lain yang punya hak tadi itu bisa, tapi karena ini modelnya seperti ini akhirnya yang ini yang mestinya berhak masuk nggak bisa masuk karena kalah dengan cara seperti tadi itu. Tapi kalau dalam arti itu sebetulnya dia punya hak untuk masuk jadi kayak apa gitu ya, karena dari hasil ujian itu dia memang layak, terus kok dipersulit, punya hak dipersulit, lalu akhirnya bayar sebagai persyaratan supaya itu, maka itu tidak termasuk nyogok, tapi itu adalah bagian daripada apa, memperjuangkan dan membeli kebenaran. Kan kalau ghusba kan seperti itu, memberikan paparan itu. Yang tidak boleh itu mestinya dia tidak punya hak apapun karena kriteria tidak masuk, terus bisa masuk karena ini. Terus yang lain dikalahkan yang mestinya orang berhak itu kan mendolimi yang berhak tadi itu, ya itu yang seperti itu bagian daripada suap menyuap tadi itu. Nah, kalau seperti kalau orang apa memilih pemimpin dengan cara model apa itu membayar gitu ya apa, sekarang kan ada yang kelihatannya itu sangat ideal tapi sebetulnya sesungguhnya juga apa ajur itu apa, aku itu mau calon pemimpin yang saya pilih adalah yang berjuang apa, beras, baju dan uang. Bahasanya keren ya, ternyata singkatan. Kayak ngekei duit, ngekei apa, wis gak peduli agama apa, ndak peduli dengan gak peduli dia apa, pokoknya penting kayak duit, penting pokoknya saiki ngono ae. Iya, saiki kayak ngono ae, bari ngono oleh 2 tahun, 3 tahun nanti akhirnya grogoti ngene. Balik modal ya. Bisa kan. Ya itu tentu. Tapi kalau orang itu yang kita pilih karena selama ini kita kenal orangnya dermawan, baik karena dia mencalonkan atau tidak juga dia orangnya dermawan, suka sosial, suka membantu masjid, suka apa membantu urusan masyarakat ini terus orangnya dikenal loman, terus setelah itu kok dia mencalonkan sesuatu. Nah, lomannya bukan karena ini, tapi memang selama ini sudah kenal, terus akhirnya dia mencalonkan, terus kemudian dipilih. Aku suka orang itu, orangnya sangat supel, orangnya sangat dermawan, orangnya sangat peduli dengan kita. Itu kalau jadi pemimpin, insya Allah nanti di kepemimpinannya akan juga akan apa untuk mengayomi masyarakat. Saya yakin. Kalau itu modelnya, itu caranya dia yang menjadi landasan pikiran dia untuk memilihnya itu termasuk bagian daripada ikhtiar dan jihad itu. Nah perkara nanti itu kok budak meleset daripada apa yang ternyata kok kenyataannya dia juga akhirnya korupsi, maka karena kita sudah punya kriteria lebih awal dulu itu memang memilihnya karena menganggap dia orangnya berakhlak, orangnya dermawan, dan kok perkara kemudian dia itu ndak apa-apa karena kita sejak awal sudah punya kriteria yang baik, cuman kita salah dalam memandang.
Loh, nanti kok ngono biar orang dermawan, saya kok malah kena gini. Kita tidak apa-apa itu syariatnya kita. Kenapa? Karena sudah punya pertimbangan, walaupun kita salah. Ijtihad kan itu waktu itu sudah. Barang siapa yang ijtihad untuk suatu kebaikan, kemudian dia benar dapat 2 pahala. Tapi kalau dia salah, tetap dia dapat pahala 1. Karena memang betul-betul kriteria memilih waktu itu bukan karena disogoknya itu, tapi selama ini dikenal orang itu baik gitu loh. Iya, oke ya. Oke, berikutnya wala tatazawwaji sakhir. Jangan menikah dengan laki-laki yang suka tukang, ya Pak. Sakhir itu ahli sihir, Sahir. ahli tenung. Ya, itu yang sering komunikasi dengan apa, jin atau dengan setan itu. Wah, dengan mak lampir, dengan gerantung orang itu. Sihir ya. Iya, iya itu. Wala tatazawwaj tarikus shalah, jangan kau menikah dengan laki-laki yang biasa meninggalkan sholat itu. Ya kan itu. Ya. Tanda-tandanya meninggalkan sholat. Ada orang itu yang kemudian bisa jadi berhubungan dengan punya mantan jin, tapi kemudian kasat mata kelihatan kita Allah kabeh sing mata ini Allah kabeh sing apa namanya, semuanya Allah bukan saya, tapi dia dibantu jin. Bagaimana untuk membedakan dengan yang tadi? Ya, jadi gini, memang tidak serta-merta orang yang berhubungan dengan jin itu mesti musyrik. Tapi tentu dengan syarat bahwa orang itu betul-betul mampu untuk menguasai jin. Dan nanti kan kalau jin itu kita jadikan pelayan untuk membantu aktivitas itu, katakan sebagai sarana, sebagai karena dia memang diberi kelebihan oleh Allah. Kalau ia mampu mengendalikan seperti itu untuk kebaikan, ya monggo. Seperti Sulaiman mengendalikan jin, ifrit. Nah, apakah kita punya kemampuan seperti itu? Nah, itu persoalannya. Kan kecenderungan jin nanti kalau sudah melayani kan nanti akan juga akan menjadikan orang yang selama ini dilayani itu akan menjadi pelayannya nanti itu, gitu loh. Nah, yang hati-hati kan begitu nanti itu. Nah, itu makanya akhirnya ya sudah, daripada nanti itu bahwa itu seperti itu yang terjadi di kemudian hari, sehingga untuk hati-hati sudah jangan berhubungan dengan jin, gitu loh ya akhirnya itu. Kecuali kalau bagi orang-orang tertentu yang memang mampu menguasai dan menundukkan jin tadi itu. Ayo, kamu sana. Nah, seperti Sulaiman. Coba siapa di antara kalian yang mampu untuk mengangkat singgasana? Memang jin kan diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah seperti itu. Nah, iya. Mengangkat. Siapa? Ifrit. Maka Ifrit. Oh, loh. Kok gimana yang dipanggil kok ada jin barang itu Sulaiman apa enggak musyrik? Nah, itulah ya. Berarti ada jin yang muslim. Iya, ya, iya memang kan makhluk jalil ilah ada jin itu. Ya, cuman kecenderungan jin yang sering melayani kan akhirnya nanti kemudian kan memperalat manusia. Termasuk minta gini nanti. Ompot tumbal dan seterusnya itu. Ya itu bisa menjadi kemusyrikan itu. Hindari orang-orang yang ahli sihir seperti itu. Juga termasuk mungkin hubungannya dengan punya kemampuan mengendam barang itu, ya hati-hati juga. Iya. Itu juga termasuk sering disalahgunakan kan. Coba sampai diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa ngilang. Ayo, kalau tidak kuat imannya itu nanti kan bisa disalahgunakan itu kemampuan untuk ngilang. Termasuk diberi kemampuan oleh Allah, wesi dicekel langsung, Nah, Sulaiman ini kan diberi kelebihan Allah yang luar biasa. Kendaraannya kendaraan angin, terbang, iya kan, bisa bicara dengan binatang, bisa bicara dengan seperti itu. Nah kalau manusia biasa kemampuannya terus bisa bicara dengan semut, bicara dengan kira-kira ya apa? Sombong kan? Masuk TV ya. Ujian kan juga. Oh, nggak bisa sulap aja bisa masuk TV sekarang. Viral. Oke, jadi itu dihindari karena itu. Terus tarikus sholat tadi itu orang-orang yang sudah biasa gak sholat, meninggalkan sholat itu merasa gak dosa sama sekali itu. Hati-hati juga orang seperti itu. Itu kan hubungannya dengan akhlak dan karakternya. Di hadapan Allah seperti itu, apalagi nanti di hadapan manusia. Gitu. Ya, termasuk berikutnya la tatazawwaji al-musyrik.
jangan engkau menikah dengan laki-laki yang musyrik. Artinya apa? Menganggap ada Tuhan selain Allah. Itu maka meninggalkan ini sifatnya wajib, bukan hanya anjuran. Oh ya. Ya, tadi kan ada sifatnya meninggalkan, tadi itu ada yang sifatnya masih sunnah-sunnah ya. Bab nanti kalau sedikitnya di kemudian hari ada bisa berubah, katakan gitu ya. Tadi kan masih bisa saja seperti orang laki-laki yang pekerjaannya tukang potong rambut perempuan, itu kan bisa saja nanti bisa berubah Mas ya. Tapi kalau sudah urusan musyrik ini kan jelas itu dosa yang tidak bisa nah itu harus meninggal gitu ya. Termasuk juga wala tazawwaji sabatin, jangan menikah dengan laki-laki yang suka mencaci maki agama, baik agamanya sendiri atau agama orang lain yang tidak seagama dengannya. Jangan tuh. Kenapa? Karena hakikatnya orang kalau dia itu suka mencaci maki agama orang lain, maka dia sama dengan mencaci maki agamanya sendiri. Mengapa? Karena dengan dia mencaci agama orang lain, maka orang lain merasa ingin membalasnya. Sama dengan jangan engkau mencaci maki ayahmu. Loh, apa ada anak mencaci maki ayahmu? Maksud anak itu ada. Ketika kita mencaci ayah orang lain, maka orang lain akan mencaci ayah kita. Loh, gitu loh. Balik ganti. Iya gitu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Jangan engkau mencaci maki dirimu sendiri. Loh, kok mencaci maki diri sendiri? Apa mungkin? Iya, dengan kamu mencaci orang lain, kamu akan dicaci orang itu. Mesu, ya. Akhirnya orang itu kan balik mesu. Bapakmu dewi kan ya. Loh ngono kan ya. Oke, ada beberapa hal tadi itu yang perlu dihindari. Ya. Banyak laki-laki ya, Ustaz. Hah? Kalau lebih banyak laki-laki. Ya sebetulnya tadi kan situ tinggal balik aja ya, jangan meninggalkan wanita yang meninggalkan sholat kan bisa juga ya. Ya sama itu ya. Cuman kan tadi itu yang kalau perempuan itu kan cenderung yang tadi itu yang nampak itu biasanya begini, perempuan yang pekerjaannya begini. Ya termasuk kalau hubungannya dengan seorang laki-laki itu menjadi artis itu tadi itu ya sebaiknya juga dihindari bagi perempuan itu, kecuali kalau artis-artis yang memang jadi artis itu untuk dalam rangka untuk mendakwakan agama, seni sebagai alat untuk agama, mungkin bisalah seperti itu, seperti Roma Irama barangkali ya itu. Tapi kan kecenderungan kalau perempuan masuk di situ kan terus kadang-kadang seperti itu gitu loh. Tapi kalau beda kan seperti kalau dulu artis Ida Laila itu lagunya kan keagungan Tuhan. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya. Ya kan? Nah itu kan nasihat yang gitu-gitu itu nggak apa-apa itu. Oke. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Dan ada salam dari Abah Yati. Ya, Abah Yati. Dari Mas Amir Mukti. Amir Mukti Marjuni ya. Masjid Amir Mukti nggih. Heeh. Waalaikumsalam. Kita ke pesan dulu. Setelah itu memberi kesempatan kalau ada waktu dulur-dulur untuk bertanya, nggih. Ya. Jangan kemana-mana dulur, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Anda boleh bertanya. Ada waktu ya. Berapa menit ya? 5 menit. 5 menit. 081234939990. Ya, sudah ada masuk pertanyaan satu ya. Mau tanya, saya jual rumah seharga 160 juta. Untuk zakatnya berapa? Lalu apa boleh zakatnya dibagikan ke saudara plus menyenangkan orang tua plus untuk sedekah subuh. Jadi tidak dibagikan sekaligus. Terima kasih, jawabnya dari Ibu Ayu di Surabaya. Ya, jual rumah ya. Jadi memang kalau rumah sendiri itu tidak wajib dizakati. Tanah juga tidak wajib gitu. Nah, ketika itu dijual dalam akhirnya ketemu bentuk uang,
maka itu kan akhirnya uang itu mencapai berapa satu nisab. Oh, ukurannya sudah satu nisab. Ukurannya nisab itu berapa? 83 gram emas. Itu kalau 83 dijual itu ketemu berapa? Oh, ternyata ketemunya sekarang itu, sekarang 1 gramnya itu 50, ya kalikan itu aja. Nah, maka 120 katakan 30 juta itu ya sudah mencapai lebih dari nisab. Maka ada wajib zakat minimal 2,5% daripada itu. Kalau 100 juta kan 2,5 juta. Nah, diberikan kemana zakat ini? Ada beda antara zakat dengan sedekah loh ya. Zakat itu bersifat wajib, kalau sedekah itu umum. Pokoknya yang pemberian yang tidak mengikat gitu loh, kepada siapapun boleh. Tapi kalau zakat itu harus kepada jelas fakir, miskin, ya, sabilillah, ya, orang yang punya hutang karena dia tidak punya kemampuan untuk menyauri, dan hutangnya karena kebutuhan-kebutuhan pokok ya, primer itu ya, bukan karena bukan karena tambahan-tambahan mewah itu, bukan. Terus, iya, salah satu di antara itu yang berhak gitu. Tidak harus semuanya dibagi gitu loh ya. Dapat itu enggak, ya yang adanya siapa, apa kategori yang mana dia dapatnya itu karena itu. Nah, dalam hal diberikan kepada keluarga bagaimana? Kalau keluarga itu bukan menjadi tanggungan kita sehari-harinya. Yang kedua juga dia termasuk kategori miskin atau fakir, boleh zakat diberikan kepadanya. Tapi orangnya itu nggak miskin itu, kalau gitu jangan diberi dari zakatnya, sedekah saja. Jangan diambilkan dari harga zakat gitu loh. Berarti selain 2,5% tadi ya? Iya gitu. Nah, yang termasuk lagi adalah itu tadi sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi di sini dimaknai sekarang bisa sabilillah adalah apa? Sarana-sarana untuk bagaimana orang itu bisa dekat dengan Allah, beribadah, termasuk bangun musola, bangun masjid, itu sabilillah, termasuk bisa di situ juga. Termasuk dititipkan ustadz juga bisa nanti itu untuk kamlingan surga itu. Jadi keluarga tadi yang tidak menjadi tanggungan kita sehari-harinya, kemudian dia itu miskin, boleh dari zakat itu. Tapi kalau kepingin memberi sementara orangnya kok juga sebetulnya kaya hanya karena saudara saja, maka ketika itu jangan diambil zakat, diambilkan dari zakat, tapi sedekah biasa dari non itu. Itu nggih? Nggih. Baik. Oke. Ada pertanyaan titipan Mas. Oh, okay, silakan. Ya. Ini Yai, assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Ini saya punya suami tapi pekerjaannya di salah satu karaoke. Nah, setiap hari pasti bertemu dengan macam-macam orang Yai. Nah, karena memang suami tidak mempunyai pekerjaan kembali, tidak mempunyai pekerjaan lagi. Nah, ini bagaimana Yai? Apakah suami saya harus keluar dari tempat pekerjaannya? Kalau keluar tidak mendapatkan pendapatan Yai. Kita tidak mendapatkan pendapatan. Iya. Jadi gini, kan nanti ada sifatnya pekerjaan itu bersifat doruri ya. Darurat itu sesuatu yang betul sebetulnya itu perlu dihindari, tapi darurat belum bisa. Seperti makan bangkai itu haram, tapi karena nggak ada yang makan, dan kalau nggak makan itu mati, itu darurat. Nah, sekarang tingkat kedaruratan pekerjaan itu kayak apa? Jadi kalau langsung divonis nggak ada pekerjaan yang lain, banyak gitu. Sementara yang dikenal karaoke itu tempatnya apa? Gitu tuh. Kalau karaoke sekedar orang kumpul-kumpul menggunakan apa, menyanyikan lagu-lagu bersama laki-laki dengan laki-laki, tidak campur aduk dengan perempuan ya. Itu ya. Terus kalaupun di situ karaoke ya lagu-lagu sekedar lagu-lagu yang biasa lah, tidak tempat kemaksiatan, mungkin masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau di situ karaoke-nya campur baur laki perempuan, terus lagu-lagu yang di situ tempat karaoke itu ada lagu-lagu yang menimbulkan maksiat dan seterusnya, berarti ini kan bekerja di tempat yang ada pusat kemaksiatannya. Hasil dari itu kan bisa menjadi sesuatu hasil yang dari cara yang tidak halal, kan gitu toh. Maka sebaiknya kalau bisa itu adalah menghindari itu. Nah, jangan tiba-tiba divonis nggak ada pekerjaan, ikhtiar bekerja lain yang halal loh, yang jelas-jelas tidak menimbulkan kebimbangan dan keraguan dalam urusan kehalalannya itu. Akhirnya ya nyapu-nyapu atau apa yang penting halal ya cari. Kan akhirnya begitu, yang penting halal daripada kita bekerja dari sesuatu yang jelas-jelas itu haram gini. Nah, itu kalau kita mikir akhirat nanti itu.
maka sebisa mungkin jangan tiba-tiba ditinggalkan, tapi mencoba alternatif dulu, cari gini kemungkinan ini gini. Oh ternyata ini ada yang halal, tidak sampai meninggalkan sholat, tidak sampai maksiat, dan insya Allah walaupun mungkin tidak persis di sana gajinya, tapi ini lebih halal. Kalau sudah itu dapat alternatif itu, maka ketika itu mungkin mengajukan untuk aku keluar dari itu, sebisa mungkin begitu ya. Jadi tidak langsung tidak mengatakan nggak ada kesempatan yang lain. Nah jangan, innama'al usri yusra, man tarakal harama ya wajada, maka siapa yang meninggalkan sesuatu karena memang itu haram, lalu dia berikhtiar, maka dia menemukan sesuatu pada saat yang halal gitu ya. Itu nggih. Terima kasih semuanya, muka-muka apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan tentang apa tadi, kriteria wajib dan sunnah untuk menjadikan pasangan hidup. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.